Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar semuanya? Baik. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Bertemu kembali dengan Pak Iman dengan pelajaran TIK kelas 7. Ya. Di mana pertemuan ini pertemuan ketiga, ya. Karena udah berapa kali pertemuan, Bapak ngasih tugas melalui virtual ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua, baik dari kelas 7A sampai kelas 7I. Ya. Untuk itu, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Untuk pertemuan yang ketiga, ya, untuk pelajaran TIK, di mana materi yang akan Bapak sampaikan ya masih berkenaan dengan perangkat komputer atau peralatan komputer, di mana ada perangkat keras yang ada di TIK. Oke, sebelum Bapak mulai, ya, kamu persiapkan dulu alat tulis kamu, buku catatan TIK, ya, kamu siapkan dulu. Kalau ada yang perlu, kamu boleh catat, ya, kamu lihat mana yang slide yang kamu tulis, ya, dan tugas apa yang akan Bapak berikan, ya. Untuk memulai pelajaran pertama, ya, atau yang kita sebut dengan materi TIK kelas 7. Kelas 7 itu ya, judulnya perangkat keras informasi dan pengeluaran informasi. Oke, untuk dilanjut, ya ada pertama ini pertemuan ketiga. Perangkat keras penyimpan informasi. Di mana perangkat keras dalam komputer, ya, dalam komputer itu ya bermacam-macam, ya. Nah, disebut ada namanya RAM, ya. Memori biasanya disebut RAM. RAM itu kepanjangan dari Random Access Memory, ya. Sistemnya gimana? Ya, sistem dari RAM atau ada random, ya. Kalau kamu punya komputer, ya, tanya RAM-nya berapa RAM-nya? Ya, ada RAM-nya 2 GB atau berapa ya memorinya, ya. Lanjut, belajar lagi nih. Memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara, namanya random access memory. Jadi disimpan dulu dalam satu RAM, ya, yang sifatnya sementara. Memori bekerja dengan penyimpanan data dan menyuplai data-data penting yang dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Nah, di dalam suatu CPU, ya, ada namanya, ada prosesornya, ya. Kalau prosesornya tidak hidup, mati, tidak akan simpan datanya, berarti nggak mau komputernya, ya. Di situ dibutuhkan prosesor dengan cepat dan diolah menjadi informasi, itu namanya RAM. Karena itu fungsi kapasitas yang disimpan, ya, kamu boleh merupakan terpenting dalam pada memori. Nih, di mana semakin besar kapasitas maka semakin banyak data yang disimpan atau disuplai. Kalau kamu memorinya kecil, ya nggak bakalan banyak nih data yang dimasukin banyak, ya. Maka prosesornya bekerja dengan lebih cepat. Jadi kalau memorinya kecil tidak bisa karena akan memperlambat mensuplai data yang disimpan di prosesor, ya. Terus suplai data RAM berasal dari hard disk. Nah, ada RAM, ada hard disk. Nah, kalau komputer, ya, tidak mempunyai hard disk tidak akan berjalan. Kenapa?
Karena komputer itu turunnya dengan hard disk nih. Hard disk dan ada RAM. Kalau RAM kan ada RAM itu lempengan ini ya, kayak lempeng kayak gini, penggaris gitu. Ya itu ada RAM. RAM-nya berapa RAM-nya? 1 giga, satu ini. Tambah lagi berapa RAM itu. Di mana dari RAM ya diolah oleh hard disk. Nah, suatu alat dapat menyimpan data secara permanen. Kalau udah masuk ke hard disk, ya, data udah dimasukin ke hard disk, baik apa foto apa sebenarnya itu dimasukin di hard disk. Kalau kamu hard disknya rusak, tidak akan berjalan komputernya. Ya. Nih, kapasitas memori diukur dalam 1 megabyte. MB berapa megabyte? Ya, ya, kapasitasnya. Ya. Terus isi memori bersifat permanen artinya data yang disimpan akan hilang jika pasokan dayanya listrik terputus. Kalau umpamanya mati lampu nih, ya, nih memorinya, datanya akan hilang karena sifatnya permanen, karena artinya yang akan hilang secara tidak, ya kita nggak tahu hilangnya karena itu harus ada aliran listrik, ya. Oleh karena itu, jika daya listrik mendadak mati, hasil kerja kita akan belum disimpan, maka hasil kerja tersebut akan hilang. Ada lagi, perangkat keras penyimpan informasi, ya. RAM, nih, RAM nih, ini RAM nih. Yang seperti kayak ini guys, namanya nih RAM, ya. Ini namanya RAM nih. Ini namanya RAM nih. Di sini ada berapa mega nih RAM-nya nih. Dalam CPU atau dalam laptop ada namanya RAM. Ini RAM, ya. Kalau ini nggak ada, nggak bakal bisa komputernya. Karena kan memorinya akan disimpan sementara di RAM dulu nih. Ya, ini gambar contoh dari RAM. Ini ada RAM, sini ada nih. Ini ada hard disk, ya. Ini ada kotak seperti ini, ada namanya hard disk. Nih, hard disknya nih. Ini hard disk, ya. Nih, hard disk seperti ini, kotak ini, ya. Ini kalau disimpan, kalau hard disknya rusak, ya, ini hard disk kayak pita itu kan ya, kayak itu gini nih. Hard disk ini ada buat baca berapa ini hard disknya, ya. Terus juga ini ada hard disk eksternal, ya. Ini kalau kamu punya hard disk eksternal nih, kalau punya mungkin orang tua kamu punya ini pakai hard disk eksternal, hard disknya di luar dalam atau enggak di dalam komputer atau dalam laptop, ya. Ini hard disknya hard disk eksternal. Jadi hard disk itu ada dua. Hard disk internal, maksudnya hard disknya di dalam CPU atau dalam laptop, ya, itu namanya internal. Ini ada eksternal, hard disknya di luar eksternal, namanya hard disk juga, ya, kotak. Tapi ini terbentuk rapi, ya. Terus alat penyimpanan lainnya juga. Zaman dulu namanya floppy disk, ya. Kalau bahasa dulu namanya disket, ya. Kalau zaman Bapak dulu sebelum namanya USB, ini ada menyimpan data itu di disket atau namanya floppy disk nih. Di zaman dulu kamu mungkin seumuran kamu belum pernah lihat, ya. Kalau itu perkembangan dari USB itu seperti ini. Disket dulu atau floppy disknya, ya. Nih, ini alat penyimpanan juga. Data semua, foto semua di sini, data disimpan namanya di disket atau floppy disk. Ini termasuk alat penyimpanan juga. Nah, ini namanya ada apa? CD-ROM, compact disk, ya. Nah, ini ada nih. Mulai dari disket berkembang lagi jadi CD atau compact disk, ya. Ada CD, namanya kalau sekarang namanya CD-ROM, ya. Nih, ini kotaknya bulat ini, bulat ini ya, bulatan, ya. Namanya CD nih. Alat penyimpanan juga, alat penyimpanan suatu data atau gambar, ya.
Nah, baru berkembang. Sekarang nih, kita lebih fleksibel lagi, ya. Dulu yang tadinya segini, atau bulat, ya, floppy disk, atau CD-ROM, kita berkembang lagi dengan adanya flash disk atau USB, ya. Nih ada, karena perkembangannya udah kita macam-macam sekarang, macam-macam kayak apa kan? Ada yang kecil, ada yang sebesar gini kan? Ini udah macam-macam penyimpanan suatu informasi atau data. Nah itulah ya namanya flash disk, kalau jam sekarang namanya USB ya. Ini flash disk dong ya, atau USB. Sebenarnya itu kalau USB itu alatnya. Ya. Oke, perangkat keras keluaran informasi ini. Ada perangkat keras untuk mengeluarkan hasilnya. Contohnya ada yang namanya monitor. Ya, berarti dikeluarkan dari CPU ya, mulai layar monitor. Nih, ini perangkat keras yang menghasilkan informasi atau keluaran dari hasil kita ketik ya, muncul di layar monitor seperti itu. Ya, namanya monitor. Monitor merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi menampilkan hasil pengolahan data yang dilakukan CPU. Apa itu CPU? Ada yang tahu? CPU itu Central Processing Unit. Yang kayak tadi Papa bilang, ada yang semacam tower, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Itu namanya CPU. Kalau komputer nggak ada CPU-nya nggak akan bisa. Bukan jadi komputer ya. Kalau ini hanya monitor aja, ya monitor aja. Harus ada CPU-nya. Ya, jadi monitor merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi menampilkan hasil pengolahan data yang dilakukan CPU. Lanjut, nih ada lagi mouse, ya, nih mouse, ya, nih mouse, ini seperti ini kan, Bapak pegang mouse, ya. Kalau ini mouse-nya pakai USB, kalau yang digambar masih pakai kabel ya. Kalau Pak Iman mouse-nya sudah menggunakan sinyal ya gelombang, nggak pakai kabel. Mouse merupakan perangkat komputer yang berfungsi sebagai penggerak atau penunjuk atau pointer nih. Ini nih, kalau yang gerak-gerak namanya ini nih, ini pointer ini, pointer. Nih yang panas seperti disebutnya pointer. Dan sekaligus sebagai tombol eksekusi. Maksudnya kalau mau pindah enter ini, jika kalau klik mana? Klik kanan apa klik kiri? Kan kalau mouse ada dua kan ya. Nih, ada klik kiri atau klik kanan ya. Kalau Bapak bilang atau orang bilang klik kanan atau klik kiri. Ada yang tengah untuk ngerol. Ya, ini ada untuk memindahkan suatu tampilan ya di roll. Jadi ada tengah-tengah, ada yang sebutnya ngerol. Oke, itu mouse ya. Lanjut printer ya. Terakhir itu printer ya. Printer adalah suatu alat yang berfungsi sebagai perangkat keluaran atau output device yang dapat digunakan untuk menampilkan dan menyajikan hasil pengolahan informasi dari komputer dalam bentuk tulisan atau gambar pada media kertas yang dapat kita baca dan secara langsung. Jadi terakhir itu namanya atau printer kan? Nah, apalagi printer itu suatu alat berfungsi sebagai perangkat keluaran atau output device ya. Nah, kalau kita habis hasil kerjaan dicetak namanya di printer ya. Nih gambar seperti udah tahu printer seperti ini kan. Jadi hasilnya tadinya kosong ya akan menghasilkan hasil yang kita ketik dari layar monitor atau dari keyboard. Itu namanya printer ya. Itu suatu perangkat keras mulai dari penyimpanan dan pengeluaran hasil dari informasi ya, yang terakhir namanya printer ya. Terakhir, speaker aktif. Nah, sepertinya kamu sudah tahu namanya speaker aktif ya. Speaker aktif merupakan perangkat keluaran atau output yang menghasilkan suara atau sound. Kalau kamu ingin mendengarkan di komputer punya YouTube, ya.
kalau nggak ada, pokoknya kalau biar suaranya lebih besar, pakai alat pembantu nama speaker aktif. Ada yang tahu speaker aktif kan ya? Ya, sudah pada tahu. Ya, itulah suatu perangkat keras, ya, suatu perangkat keras yang menghasilkan penyimpanan dan pengeluaran. Ya, mungkin dari Bapak cukup sekian. Ya, terima kasih. Ya, kamu boleh kamu bisa dicatat, ya, bisa dikirim ke Facebook grup atau grup Facebook yang TK kelas 7A sampai kelas 7I, di mana hasil catatan kamu bisa dipoto, ya, bisa dikirim ke lewat grup Facebook, ya. Mungkin dari Bapak cukup sekian, ya. Apabila ada kata-kata yang belum berkenan, mohon maaf, ya. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.